Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisang gawe gelo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Habib Pulinduha. Saya berasal dari Kota Demak. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Universitas Bantara Sukoharjo. Saya mengajar di SD Negeri Trimulyo 2, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Saya telah melakukan uji kinerja praktek mengajar di SD Negeri Trimulyo 2 pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di SD Negeri Trimulyo 2. Kelas yang saya praktekkan adalah kelas 5. Pada tema kelima, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang komponen ekosistem. Pengen tahu hasil dari video praktek mengajar saya? Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Iya, gimana kabarnya di rumah? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Orang tua di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Anakku semuanya, sebelum mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini lancar dan berkah. Rohmat, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rohmat atas doa yang diberikan. Semoga Mas Rohmat menjadi anak yang soleh ya, dan soleh dan solehah, dan menjadi suri tauladan kelak. Oke anak-anakku semuanya, ini yang masuk baru beberapa anak ya, mungkin ada kendala. Habib ada ya? Naim. Oh iya, Ari, ada Ari? Ada. Ah iya. Azril? Nanda. Uyuni. Oh iya. Ya nanti mungkin yang lainnya ini baru proses menyusul ya. Kita langsung saja. Semuanya alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah, Gi? Sudah. Alat-alatnya tulisnya sudah dipersiapkan semuanya, buku, terus apa? LKPD, alat tulis, gunting dan sebagainya tolong dipersiapkan.
Dan dimulai karena kita sudah memiliki beberapa kegiatan diantaranya yaitu tafid. Coba sekarang Habib dibaca tafidnya untuk surat Al-Ikhlas. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hari setoran kalian, tafid kalian sudah memulai banyak. Kalau kita masuk ke pembelajaran inti, kita dulu untuk melatih konsentrasi kalian. Coba kalian diam sejenak, tanpa bergerak. Oh cukup. Berarti anak-anakku semuanya sudah melakukan konsentrasi yang sangat baik. Nyanyi dulu suwe ora jamu nggih. Bisa suwe ora jamu? Bisa, Pak. Oh 2 3. Suwe ora jamu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ya. Anak-anakku semuanya, jangan lupa karena ini pandemi COVID-19 itu semakin hari semakin banyak yang terpapar, maka pesan Bapak kepada anak-anakku semuanya selalu pakai masker apabila pergi. Pembelajaran kali ini? Siap. Siap. Iya, kita memasuki tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem dan pembelajaran ke-1. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak akan memberitahukan bahwasanya ini adalah link-link yang kita gunakan dalam pembelajaran daring ini. Ada link Google Classroom, ada absensi, ada soal evaluasi, ada komen, dan ada WA kelas SDN Trimulyo 2. Semuanya ini sudah saya share di WA group dan di Google Classroom. Ya, ini adalah muatan terpadu yang nantinya kita akan pakai yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Ya, anak-anakku semuanya, Bapak pengen tanya, kalian di rumah memiliki hewan peliharaan tidak? Benar. Punya? Tidak. Yang punya siapa? Ya. Yang punya siapa? KB punya apa? Bapak, saya. Apa? KB punya apa? Burung. Burung. Kalau Yuni punya apa? Mat memiliki apa? Oh iya, ada kucing, ada burung, ada ikan, ada apa lagi tadi? Banyak bebek, itu semua tergolong hewan. Nah, kira-kira di rumah ada yang memiliki hobi atau memiliki hobi memelihara atau mengoleksi tumbuhan tidak? Biotik. Apa? Biotik. Iya. Lawan kata biotik adalah abiotik. Nah, abiotik itu apa? Abiotik itu adalah benda tak hidup. Contohnya apa? Atau benda mati? Contohnya apa? Yang tahu? Contohnya benda tak hidup. Kayu, batu. Kayu, batu. Terus apa lagi? Gunung. Ya, gunung. Apa lagi? Batu. Batu, pinter sekali. Nah, semuanya itu air. Nah, ada benda hidup, ada benda tak hidup. Berarti kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Ekosistem. Betul. Apa toh tadi? Apa toh artinya ekosistem? Ekosistem itu apa? Tempat tinggal hewan. Ada lagi?
Naim, ekosistem apa? Iya, betul sekali, pinter. Iya. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Subtemanya adalah komponen-komponen ekosistem. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai ada dua muatan, yaitu ada bahasa Indonesia dan IPA. Untuk bahasa Indonesia sendiri, kompetensi dasarnya adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Fungsinya adalah menganalisis pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi. Apakah siap anak-anakku semuanya? Siap. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui PowerPoint yang guru berikan melalui Google Meet, siswa mampu menemukan dan menganalisis pokok pikiran dalam bacaan tentang cermat dan kritis. Ekosistem. Coba, Kabib dibaca. Dan hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan berbeda-beda dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Ya, ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Coba anak-anakku semuanya diamati, itu ada gambar apa saja di situ. Nanda. Itu ada gambar apa, Nang? Sabagus. Terus. Iya, terus ada elang, ada gajah, ada badak, ada jerapah, singa, kuda nil, ikan. Itu semuanya adalah ekosistem. Nah, sekarang anak-anak silakan halaman 2 dibuka. Gambarnya ya. Yang satu ada gambar air terjun, yang satunya seperti danau tapi banyak hewan. Coba anak-anak sebutkan perbedaan apa saja yang dapat kamu lihat dari kedua gambar tersebut. Ari, coba. Perbedaannya apa, Nang? Bagus. Untuk gambar satu. Yang satu yang kedua ada banyak ekor. Iya, yang pertama tidak ada hewan, yang gambar kedua banyak hewan. Habib, ada lagi? Iya, betul. Nah, terus ada percakapan ya. Hei, kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuai hal yang menarik. Tentu aja. Aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu? Ternyata isi bukunya itu adalah berupa isi bacaan tentang teks non-fiksi, yang berjudul ekosistem. Nah, coba sekarang anak-anak baca mulai dari ekosistem. Air dan tanah. Cukup. Nanda, dilanjutkan. Udara, air, dan tanah agar mencapai yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari. Dilanjutkan, Uyuni. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem.
Pinter sekali. Nah, berdasarkan bacaan di atas yang sudah dibacakan Yuni, Bika, Nanda, temukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya, pikiran utama atau pokok utama sebuah paragraf itu terletak di mana? Paragraf pertama. Di paragraf pertama. Pinter Nanda, betul. Ya, paragraf pertama. Jadi paragraf pertama, bukan paragraf pertama Nanda, kalimat utama mungkin yang dimaksud itu ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada kalimat. Kalimat yang pertama biasanya itu berisi kalimat inti atau kalimat utama atau pikiran utama dari sebuah paragraf. Nah, untuk kalimat-kalimat berikutnya itu adalah disebut kalimat pendukung atau penjelas. Paham anak-anak? Coba Nanda. Paragraf pertama Nanda dibaca, kalimat utamanya mana, Nang? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi. Pinter. Yuni. Paragraf keduanya. Kalimat utama. Pikiran utama. Dari dapat mengenakan Betul Mas Ari. Betul sekali, sudah pinter ya. Jadi anak-anakku semua sudah bisa menemukan pokok utama atau pikiran utama. Tapi memang biasanya pikiran utama itu berada di awal, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa di tengah dan bisa di akhir. Gitu ya anak-anak? Halo. Nah, sekarang informasi penting apa sih? Sekarang Bapak tanya, dari bacaan ekosistem tadi, anak-anakku semua itu mendapatkan informasi yang penting apa sih tentang ekosistem itu? Dengan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian abiotik. Jelas, Pak. Betul. Nanda. Berikutnya apa? Kalimat penting yang Nanda temukan. Ada yang tahu silahkan berbicara. Nanti dapat poin, nanti dapat nilai. Cahaya matahari sangat cahaya matahari juga bukan makanan. Betul, cukup. Iya. Pinter. Siapa ini tadi yang menjawab? Yuni ya. Iya. Nanda. Oh, Nanda, Mas Nanda. Oke. Maaf. Iya. Silakan anak-anak, setelah anak-anak sudah bisa menjawab pikiran utama dan informasi penting, tadi hanya sekilas, nanti untuk kelanjutannya yang ada di LKPD dilengkapi nggih. Nanti dikumpulkan saat akhir. Kita lanjut. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya. Ada di sekitarnya benda-benda hidup dan benda tidak hidup. Ada manusia, ada hewan, serta tumbuhan semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan, bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanan. Kalian tahu deh anak-anak, coba saya tanya, yang memiliki hewan peliharaan di rumah, Mas Rohmat apa? Kucing. Kucing makanannya apa, Mas Rohmat? Biasanya kamu kasih makan apa? Ikan. Apa?
Ikan. Ari. Di rumah memiliki hewan peliharaan apa? Cah Bagus. Tidak punya, Pak. Loh, nggak punya. Ayam. Anda di rumah memiliki hewan peliharaan apa? Nanda? Oh, ini nge-like ini. Yuni di rumah memiliki hewan peliharaan apa? Nggak punya. Azril. Kucing. Dikasih makanan apa? Kalau Eka memiliki di rumah memiliki apa? Ayam dikasih makan apa? Katul, Pak. Katul itu berarti dari apa? Dari padi ya. Padi itu tergolong hewan atau tumbuhan? Sekarang anak-anakku semuanya, carilah artikel yang ada gambarnya hewan sebanyak mungkin. Boleh kamu temukan di mana saja. Boleh dari internet, boleh dari majalah, koran, ataupun gambar-gambar yang kalian temui di jalan. Nah, itu kalian potong, lalu gambarnya nanti di ditempel. Gitu ya. Tapi sebelumnya anak-anak pengen tahu tidak jenis makanan hewan itu apa? Iya, coba Yuni dibaca jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa yang lain makan Mas Rohmat. Tigra merupakan makan daun, sementara itu hewan menyukai merupakan salah satu hewan menyukai tentang tanaman. Ya, dilanjutkan Bika. Beberapa hewan. Pemakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar, sehingga menjadi makanan bagi hewan-hewan atas. Jadi jenis makanan hewan itu tergolong menjadi dua. Satu, tumbuhan. Dua, jenis hewan. Coba Rohmat, Pak Ulin pengen tanya, hewan yang memakan hewan, contohnya apa? Mas Rohmat, hewan yang memakan daging atau hewan lain, contohnya apa? Iya, singa. Hewan yang memakan apa, Pak? Hewan yang memakan hewan lain atau apa? Iya. Ada yang tahu? Iya, harimau. Ada yang tahu lagi anak-anak? Burung elang. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Iya, pinter. Nah, sekarang Bapak tanya yang jenis makanan ya, yang memakan tumbuhan. Sekarang hewan yang memakan tumbuhan apa? Contohnya? Kambing. Satu-satu. Mas Ari, sebutkan satu aja. Kambing. Betul. Iya, betul. Terus
Mas Azri lah. Nah, anak-anakku semuanya, jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada dua, nggih. Ada yang makan hewan, ada yang makan tumbuhan. Paham? Paham, anak-anak? Paham. Iya. Sekarang setelah anak-anakku semuanya sudah membaca jenis makanan hewan, buatlah satu pertanyaan. Coba satu pertanyaan saja. Coba satu pertanyaan. Betul. Yuni. Makanan hewan. Iya, siapa ini tadi yang jawab? Apa jenis makanan yang disukai Panda? Pertanyaan tadi dicatat di buku-buku kecil. Nanti sambil berjalan ketika jawaban sudah tahu, tinggal dijawab. Yang belum nanti dikerjakan. Oke, lanjutkan, nggih. Ayo mengamati. Nah, di sini tugas anak-anak semuanya adalah yang sudah saya perintahkan di WA Group dan di Google Classroom, yaitu anak-anak mencari artikel sebanyak mungkin gambar hewan, lalu anak-anak mengklasifikasikan mana yang memakan tumbuhan, mana yang memakan hewan. Sudah siap anak-anak? Siap, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan 5 saja, 5 hewan saja. Ya, nanti dikerjakan di LKPD. Tempel hewan apa, Cahayu? Oh ya, panda. Panda itu makanannya apa? Sambil LKPD-nya dikerjakan nanti ya, dilanjutkan nanti. Anak-anakku semuanya, kesimpulan dari kalian menggunting-gunting gambar, lalu mengklasifikasikan jenis makanan dan mengklasifikasikan golongan makanan. Kesimpulannya apa anak-anak dari itu? Setiap hewan memiliki makanan yang berbeda. Betul, setiap jenis hewan memiliki makanan yang berbeda-beda. Pinter. Oke, anak-anakku semuanya, pada pembelajaran pada kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Nah, sebelum saya akhiri, tolong LKPD-nya dikerjakan. Saya tunggu 10 menit, nanti difoto, diupload di Google Classroom sekarang ya. Difoto di Google Classroom. Ya, yang kedua, jangan lupa anak-anakku semuanya, nanti akan ada tes post test, yaitu soal 10 ya. Nanti saya akan kirim ke Google Classroom, ke Google Classroom dan di Google Form. Anak-anak, halo anak-anak. Iya, Bapak mau tanya sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, apa yang telah kamu pelajari hari ini tadi? Jenis-jenis hewan dan makanan. Iya, pinter. Iya, Ari, saya sekarang mau tanya. Contoh hewan yang memakan hewan lain, sebutkan 3, Ari, apa saja? Iya, pinter. Sekarang Kabib. Contoh hewan yang memakan tumbuhan. Sapi, kerbau, kambing. Pinter. Aku semuanya, saya mau tanya, apakah anak-anakku semua bahagia?
Iya. Apa yang paling anak-anak paling sukai ketika pelajaran pada pembelajaran ini? Apa yang paling disukai? Menulis. Iya, pinter. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada pagi ini kita akhiri. Semoga anak-anakku semuanya selalu menjadi anak yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa anak-anakku semuanya, besok pagi kita memasuki pembelajaran yang kedua. Masih di tema yang kelima, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Oke anak-anak? So, dengarkan. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ari. Sekarang sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita berdoa agar pembelajaran pada pagi ini berkah. Silakan dipimpin berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Yuk Ri, dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.